Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inayati Ardi, bisa dipanggil Naya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pertama saya ditipu. Awalnya saya dan keluarga saya berencana untuk pulang ke kampung halaman pada tanggal 12 Agustus karena ada keperluan mendadak atau keperluan mendesak. Kemudian saya mencoba untuk mengecek jadwal kapal pada bulan Agustus, dan ternyata ada pada tanggal 17 Agustus untuk rute Makassar-Bima. Kemudian pada saat saya di perjalanan, saya mendapatkan kabar bahwasanya jadwal kapal tanggal 17 rute Makassar-Bima itu dibatalkan karena ada kesalahan teknis. Kemudian saya sempat bingung dan saya mencoba untuk mengecek kembali jadwal kapal, dan ternyata tersedia lagi pada tanggal 23 Agustus pukul 2 subuh. Pada saat itu saya ingin memesannya lewat aplikasi Pelni, tetapi sudah tidak tersedia atau sudah habis terjual. Bahkan di situ saya sempat bingung harus bagaimana karena saya sudah di tengah perjalanan. Pada saat itu saya mencoba menghubungi teman saya yang kebetulan memiliki kenalan yang menjual tiket. Dan pada saat itu teman saya meyakinkan saya bahwasanya tiket untuk jadwal kapal tanggal 23 Agustus jam 2 subuh itu tersedia dan bahkan tinggal dicetak, tetapi hanya tinggal tunggu konfirmasi kembali darinya, tetapi dengan harga yang terbilang mahal dari harga biasanya. Pada tanggal 20 malam hari, ia kembali menghubungi saya dengan mengatakan bahwasanya tiket untuk tanggal 23 itu sudah tidak tersedia, bahkan sudah habis. Dan saya di situ sempat kesal karena kenapa dari awal kamu meyakini saya bahwasanya tiket ini sudah ada, bahkan tinggal dicetak. Bahkan saya tidak berani mengatakan ke orang tua saya karena mereka sudah percaya bahwasanya pada tanggal 23 itu mereka akan berangkat. Dalam kebingungan itu saya mencoba menghubungi senior saya dan meminta bantuan. Dan senior saya mengatakan bahwasanya dia akan meminta bantuan kepada temannya yang kebetulan oknum TNI, yang kebetulan memiliki teman juga yang menjual tiket. Kemudian pada saat itu saya diajak bertemu oleh senior oknum TNI dan bersama keluarga saya. Pada saat itu saya merasa ragu karena saya mengenal oknum TNI ini karena pernah viral pada masanya dengan kasus penipuan. Dan pada akhirnya senior saya meyakinkan saya bahwasanya semua akan baik-baik saja. Saya pun pasrah, tetapi saya mengatakan kepada senior saya bahwasanya kalau terjadi apa-apa saya akan cari kamu. Kemudian oknum TNI itu menetapkan dengan harga 350 per orang. Dan kebetulan pada saat itu ada 14 orang, bukan hanya keluarga saya tetapi ada beberapa orang yang juga kebetulan ingin pulang. Jadi total uang yang saya kumpulkan dari 14 orang itu ada 4.900.000 dengan uang tambahan 250 sebagai uang rasa terima kasih karena sudah membantu. Uang itu pun saya berikan secara tunai tanpa kurang sedikit pun. Sembari menunggu tiket dari oknum TNI itu, saya dan senior saya juga berusaha untuk mencari tiket di tempat lain. Dan ternyata senior saya mendapatkan tiket dari temannya. Kemudian senior saya menghubungi oknum TNI itu, responnya pada saat itu masih baik, chatnya masih dibalas dengan baik, dan ia mentransfernya sebesar 2 juta terlebih dahulu. Katanya sisanya akan ditransfer nanti. Namun pada tanggal 22 pukul 3 subuh saya kembali dihubungi oleh senior saya. Ia mengatakan bahwasanya oknum TNI tersebut ini berusaha ingin kabur. Pada saat itu saya panik, gemetar, bahkan saya sempat nangis. Tanpa berpikir panjang, saya langsung bergegas ke kos oknum tersebut. Dengan perasaan takut dan bingung harus berkata apa kepada orang tua
Sesampainya saya di sana, saya sudah melihat senior dan beberapa temannya menunggu respon dari oknum tersebut. Sedangkan motor oknum itu masih berada di kosnya, dan penjaga kos juga mengatakan bahwasanya oknum tersebut tidak pernah keluar. Pada pukul 5 pagi, ia kembali mengabari kami bahwasanya sisa uang tersebut akan bisa ditransferkan kembali pada jam 12 siang, karena entah uangnya sudah dikemanakan. Tentu saja pada saat itu saya marah, tetapi saya tidak bisa berbuat banyak. Senior saya mengatakan bahwasanya sisa batas pembayaran tiket tersebut itu berakhir pada jam 8 pagi. Jadi pada saat itu saya harus mencari uang pengganti sembari menunggu uang dari oknum tersebut. Alhamdulillahnya saya mendapatkan pinjaman dari teman saya, kemudian saya segera membayar tiket tersebut. Saat itu orang tua saya masih sempat menghubungi saya untuk mempertanyakan mengenai tiket, tetapi saya tidak berani mengangkatnya karena rasa takut, rasa gagal. Bahkan saya sempat menanyakan pada diri saya sendiri, apa gunanya saya kuliah di Makassar kalau pada ujungnya orang tua saya ditipu karena saya. Alhamdulillah pada jam 12 siang sisa uang tersebut sudah dikembalikan. Tetapi tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia mengatakan bahwasanya gimana dek, tiketnya sudah ada, kalau misalkan belum ada, di teman saya ada. Pada saat itu saya tidak ambil banyak respon atau tidak terlalu merespon, saya langsung memblokir nomor tersebut. Dan alhamdulillah juga orang tua saya dapat berangkat pada tanggal 23 itu dan selamat sampai tujuan. 2 hari kemudian kami mendapatkan kabar bahwasanya oknum TNI itu menjelek-jelekan kami, mengatakan bahwasanya kami orang tidak sabaran, kami mengganggu dia, bahkan kami mengejar-ngejar dia. Pada saat itu saya sempat emosi, tetapi saya tidak terlalu menanggapinya karena ya orang tua saya juga sudah berangkat, ya sudah sampai, ya alhamdulillah. 2 minggu kemudian saya bertemu kembali dengan oknum TNI ini di area Tanjung pada saat pengkaderan organisasi Bima. Tanpa rasa malu dan rasa bersalah, ia berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sapa senyum ke saya. Oh my god, kau sudah tipu kami, cok! Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Adapun pesan dari pengalaman saya, kepercayaan itu sangat berharga teman-teman. Jadi jangan sembarang diberikan kepada orang, apalagi dalam kondisi panik dan terdesak. Terima kasih.